rekan-rekan semua pernah atau mungkin mendengar atau mungkin pernah materi tentang bela negara? Belum ya? Baik. Nilai dasarnya seperti apa? Tapi apa yang sudah nilai dasar oleh seperti apa? Rekan-rekan semua itu yang sudah bela negara banget, bela negara sekarang semua itu contohnya negara banget. Apa kencana itu contohnya itu juga bela negara, kencana itu luar biasa, itu juga bela negara, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang sifatnya itu membantu umat, membantu masyarakat itu adalah bela negara. Baik, sebelum menginjak ke materi bela negara, kami sampaikan karena kan Satgas itu dia harus tahu tentang apa yang namanya ancaman ya. Itu sebagai gambaran dewasa bagi kita, negara itu akan selalu akan bisa tegak berdiri itu apa yang harus dilakukan seperti itu, dan negara itu berdiri itu apa yang mengancam itu kan banyak ancaman di situ, maksudnya itu yang bisa mengganggu eksistensi suatu negara itu berdiri itu seperti apa. Kami sampaikan mungkin untuk ancaman kan mungkin Bapak Ibu rekan-rekan suka ada ibunya ya, biasanya saya nyampaikan material ada Bapak Ibu, berarti ini rekan Satgas semuanya. Ancaman itu ada ancaman militer dan non militer. Baik, selain selanjutnya Mas, ini kami salah satu analis pertahanan negara di Kementerian Pertahanan, kami diberikan mandat untuk menyampaikan materi oleh Pak Arif. Jadi kami kemarin datang tadi malam sampai sini pagi untuk memberikan berbagi ilmu dengan rekan Satgas semua. Jadi saya nggak jadi narasumber itu yang pinter itu enggak, tapi memberikan informasi, kita sharing bareng-bareng. Mas, ini Balingstra. Jadi Balingstra itu kondisi lingkungan strategis, perkembangan lingkungan strategis yang ada di negara kita saat ini. Jadi mungkin rekan-rekan semuanya mengetahui tentang lingkungan strategis itu apa. Lingkungan strategis itu yang ada di lingkungan kita, yang ada di negara kita, yang berpengaruh terhadap tadi yang saya sampaikan, eksistensi negara kita itu akan tegak berdiri itu bagaimana. Ini salah satu atau beberapa yang menjadi lingkungan strategis perkembangan di saat ini, perkembangan lingkungan strategis di negara kita. Satu, keamanan kawasan Indo-Pasifik pernah ya dilihat atau mendengar di berita-berita di TV maupun di radio atau mungkin di medsos. Indo-Pasifik misalnya terkait dengan Laut Cina Selatan, itu keinginan negara-negara maju atau mungkin Cina untuk menguasai alur itu karena apa? Karena di dalam alur itu, di kawasan Pasifik itu tersimpan sumber daya mineral, sumber daya alam yang sangat luar biasa. Makanya negara-negara maju termasuk mungkin kita punya kepentingan di situ di Indonesia, karena kita juga punya kewenangan atau mungkin sumber daya alam itu, dan dari kita, dari negara kita juga bisa mengamankan di kawasan Laut Cina Selatan, termasuk tadi kawasan Asia Pasifik, Indo-Pasifik. Yang kedua, yaitu modernisasi militer lomba persenjataan. Ini Bapak rekan-rekan Satgas juga mungkin sudah pernah dengar ya di TV itu Amerika misalnya, negara-negara adidaya kuasa dia membuat satu senjata yang canggih, itu maksudnya itu apa? Untuk membuat agar negara tersebut itu eksis di dalam mencapai tujuannya, karena negara sekarang itu cadangan alam itu lama kan semakin menipis. Karena apa? Karena satu, rakyatnya semakin banyak, otomatis kan harus diberikan makan. Nah itu kalau misalnya cadangan alam atau mungkin sumber daya alamnya itu berkurang karena tadi utamakan makan itu sendiri, ya otomatis kita berlomba-lomba untuk mengamankan cadangan makanannya masing-masing di suatu negara. Makanya kita sebagai masyarakat Indonesia mungkin dalam hal terkecilnya
kita lihat kan sekarang di negara kita, bukan negara yang di lingkungan kita, banyak tanaman atau mungkin tanah-tanah yang harusnya pertanian peruntukannya itu pertanian itu digunakan untuk apa? Untuk gedung. Itulah salah satu mengurangi cadangan pangan di negara kita. Semoga itu nanti akan ada solusinya sehingga untuk kita sendiri, untuk negara kita tidak terdampak. Yang ketiga, konflik intra antar negara. Kami mungkin nggak jelaskan secara keseluruhan, nanti waktunya habis nanti, karena saya sudah nanti diketahui saya Pak Arif soal lama-lama Pak itu, makanya saya hanya beberapa saja. Ada masalah perbatasan juga bisa dilihat sekarang di medsos, perbatasan yang di balik serang masalah digital seperti apa, terorisme, radikalisme itu juga rekan-rekan semua juga sudah mengetahui seperti apa. Bencana alam juga banjir kita ketahui sering terjadi di negara kita. Narkoba karena informasi dan siber kemarin juga kejadian, jadi ada satu kena siber ya kita ini di situ, tapi sudah tertangani alhamdulillah. Itulah salah satu ancaman yang mengancam eksistensi kita negara kesatuan Indonesia. Lingkungan hidup, keamanan pangan, air dan energi, demografi dan pandemi itu balik serang kita. Jadi apa? Jadi semacam lingkungan strategis kita yang memang kita harus tahu dan mengetahui dan harus peduli gitu. Jadi agar eksistensi suatu negara itu tetap tegak, kita harus mengerti ancaman buat negara kita, berarti kita harus peduli dan kita bisa mengamankan hal tersebut. Lanjut Mas. Ini tadi kami sampaikan balik serang kita, terus rekan semuanya biar tahu ada ancaman militer. Ancaman itu ada dua ya, ancaman militer dan ancaman non militer. Satgas harus tahu itu, nanti kalau diajak ngobrol, berarti tahu ya seperti itu. Ancaman militer dan ancaman non militer. Ancaman militer itu seperti agresi militer dan kegiatan atau mungkin ancaman-ancaman lain terkait dengan militer non agresi, itu juga salah satu ancaman militer. Non militer itu yang selain ancaman militer, keselamatan umum, teknologi legislasi, teknologi media sosial itu kan juga termasuk ancaman. Yang medsos yang tidak bertanggung jawab, yang kita buat konten kita yang bagus, itu juga salah satu ancaman. Itu salah satu contoh kecil ya. Di antara ancaman militer dan non militer itu ada di tengahnya namanya ancaman hibrida. Ancaman hibrida itu ya seperti cyber, itu juga salah satu bisa dikatakan sebagai ancaman hibrida. Di antara ancaman militer dan militer itu ancaman hibrida. Ada beberapa ancaman tiga tersebut itu dikelompokkan dalam ancaman aktual dan ancaman potensial. Misalnya ancaman aktual pelanggaran wilayah perbatasan, ada separatisme dan pemberontakan, ada ancaman perang psikologi, serangan senjata biologi dan lain-lain. Itu ancaman potensial. Itu sebagai gambaran saja. Jadi rekan-rekan semuanya dari berarti ancaman militer non militer beda atau mungkin potensial seperti apa. Ini sebagai wawasan saja. Lanjut Mas. Ini potensi sumber daya alam kita yang kita miliki saat ini itu dapat mendukung kita dalam pertahanan negara. Luas wilayah kita itu sekarang ada sekitar 5.193.250. Ini luas wilayah kita. Penduduk 266 juta itu. Rekan-rekan semuanya itu nanti diharapkan dia dapat untuk memperbesar kekuatan TNI. Nanti tak sampaikan ada 3 komponen pertahanan negara. Yang selanjutnya berdaya daratan perairan dirgantara sebagai
sebagai cadangan material logistik, sarana perhubungan darat, dukungan operasi militer. Ini potensi sumber daya alam yang kita miliki. Ini sebagai apa aja, sekilas-sekilas saja ya, biar rekan-rekan semuanya mengetahui, oh berarti negara kita itu sangat luar biasa, sangat kaya sekali. Kita wajib untuk menjaga eksistensi dan kekayaan negara kita untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ini sistem pertahanan negara, keamanan rakyat semesta yang ada di dalam Undang-Undang 3 tahun 2002 itu mengamankan bahwa pertahanan negara itu menganut sistem pertahanan rakyat semesta. Jadi dia untuk menghadapi ancaman militer dan non militer, dia menganut sistem pertahanan semesta yang di dalamnya kan seluruh warga negara Indonesia, sumber daya nasional dan sumber daya buatan lainnya itu digunakan untuk mendukung pertahanan negara. Ada 3 komponen dalam sistem pertahanan negara itu: komponen cadangan, komponen pendukung, dan komponen apa? Komponen cadangan dulu dan komponen utama. Yang pertama komponen utama itu adalah TNI, jelas di situ. Terus yang kedua komponen cadangan. Komponen cadangan itu datang dan kita ciptakan itu untuk memperkuat dan memperbesar kemampuan komponen utama, yaitu TNI. Produk untuk membantu dari TNI juga komponen cadangan. Itu 3 komponen pertahanan negara yang untuk menghadapi ancaman militer dan non militer. Nah, untuk dari ketiga komponen pertahanan negara tersebut, dia itu ada yang menjadi dasar terbentuknya 3 komponen itu. Apa namanya? Bela negara. Bela negara itu ya tadi kami sampaikan, tekad dan sikap warga negara untuk pertahanan negara kesatuan Indonesia dijaga oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini tentang bela negara. Lanjut Mas. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang dasar dari bela negara itu. Bela negara itu apa yang harus dibela? Itu ada 3 pertanyaan. Terus mengapa negara harus dibela dan siapa yang harus dibela? Yang harus dibela yaitu apa? Kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara itu kita wajib untuk membela. Mengapa harus dibela? Karena seperti tumbuhan itu misalnya dia tumbuh ya, tumbuh, berkembang dan mati. Kita nggak mau seperti itu. Kita ingin itu negara itu tumbuh, berkembang ya dalam jangka waktu yang lama, nggak mati seperti itu. Makanya kita diwajibkan untuk apa? Untuk merawatnya agar negara itu tetap berdiri, negara itu tetap eksis sehingga bisa kita hidup di situ, untuk bisa tetap tinggal di situ. Sehingga kita berkewajiban untuk melindungi dari ancaman. Tadi siapa yang harus bilang? Ya kita semuanya. Itu untuk 3 pertanyaan dasar. Lanjut Mas. Ini ada sang konstitusi bela negara. Mungkin yang masih kuliah, mungkin senang belajar ya, masih di kampus, sering kan senang baca aturan perundang-undangan ya. Misalnya bela negara itu apa, aturannya seperti apa, ini yang menjadi dasar atau mungkin aturan tentang bela negara. Bela negara itu ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 dan pasal 30 ayat 1. Itu bela negara di undang-undang sudah ada sejak tahun 1945. Dalam kurun waktu 57 tahun baru keluarlah namanya Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, yaitu pertahanan negara. Di sana disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam
bela negara. Itu adalah di amanat Undang-Undang 3. Ini undang-undang yang mengisyaratkan bahwa kita itu untuk selalu mempertahankan negara kita. Setelah 17 tahun, dalam kurun waktu 17 tahun dari tahun 2002, keluarlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Itu di tahun 2019 dalam kurun waktu 17 tahun, lama sekali kan. Karena memang kalau terkait dengan pertahanan itu sangat untuk penggodokan undang-undang banyak kepentingan di situ. Jadi baru bisa keluar tahun 2019 yang lalu. Yang di dalamnya itu ada dasar tentang bela negara, dipersempit kembali tentang bela negara itu, yaitu di pasal 6 ayat 2 tentang keikutsertaan warga negara dalam bela negara. Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tadi keluarlah dua peraturan. Yang pertama PP Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang di dalamnya tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2019. Jadi tulangnya aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 itu tulang Nomor 3 Tahun 2021. Dari 23 sampai 2019 tersebut keluar juga Perpres 115 tahun 2022 tentang Perpres 115 tentang kebijakan pembinaan kesejahteraan bela negara. Itu menjadi dasar bagi semua KL termasuk pemerintah bangsa untuk melaksanakan pembinaan kesejahteraan bela negara. Itu Perpres 115. Dari kedua aturan tersebut, dari PP 3 2023 2002 turunlah ada 3 kebijakan Permenhan diterapkan dalam 3 Permenhan. Perpres 115 itu kebijakan dasar untuk kita melaksanakan kebijakan bela negara. Pedomannya apa? Permenhan Nomor 8. Permenhan 8 itu untuk pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kesejahteraan bela negara. Itu pedomannya. Ada lagi. Nah, untuk seseorang yang ikut sosialisasi atau seseorang yang ikut diklat itu agar dikatakan kader bela negara itu bagaimana? Itu dijelaskan di dalam Permenhan Nomor 9 Tahun 2022 tentang kader dan fasilitator bela negara. Itu dijelaskan di sana di Permenhan tersebut. Rekan-rekan yang masih kuliah SMA, yang masih misalnya fresh-freshnya itu coba silahkan Mas, itu bisa. Jika nanti kita share permennya, silahkan nanti dibuka, nanti saya share ke Pak Arif nanti sebagai paling tidak sebagai apa, sebagai informasi, dan kalau diajak tentang bela negara ngerti, oh ini loh aturannya. Jadi rekan-rekan semuanya setelah dikatakan ketahuan, berarti ada hasilnya ya, selain menjadi kuat dan disiplin luar biasa mengerti cinta tanah air juga, wah ngerti juga terkait dengan aturan ya, gitu. Itu jadi nilai plus bagi rekan-rekan Satgas semuanya. Ada juga Permenhan 14 tahun 2022 itu terkait dengan profesi. Mungkin rekan-rekan semua ada yang mempunyai profesi, misalnya ahli bahan peledak misalnya, itu diatur di dalam Permenhan 14. Jadi dia kalau ingin mengikuti sosialisasi bela negara, dia akan belajar pada 4 Menko Marves, Menko Polhukam, terus ada Menko Marves, Polhukam, Menko Marves, Polhukam, ada Menko Kesra sama Kementerian Menko
Menko Perekonomian itu ada 4 Menko yang berwenang untuk memberikan sosialisasi pelanggaran di lingkungan profesi. Lanjut Mas. Tadi kami sampaikan terkait dengan 4 kebijakan. Ini hanya sebagai gambaran saja. Jadi Bapak Ibu dari rekan-rekan semua hanya memberikan semacam biar tahu saja untuk ini loh yang aturan yang tentang 115 per depan itu kami sampaikan.